Halo teman-teman, hari ini aku mau ke kebun stroberi sekalian petik beberapa buah segar yang pastinya enak dan ada juga yang sudah jarang ditemukan. Yuk ikut aku. Pertama, aku mau petik stroberi. Kebun ini luas banget dan buahnya udah pada merah-merah. Langsung aja aku petik-petik. Ini jenis stroberi dataran tinggi, jadi hanya bisa tumbuh di ketinggian tertentu. Oh iya, setiap konten aku selalu bawa cemilan kesukaan Cipung yaitu Lemonilo Brownies Crispy. Aku bawa varian Choco Chip, ada varian keju juga loh. Gak pernah bosan nyemilin varian Lemonilo yang satu ini. Serius, enak banget. Bener-bener Cipung gak bohong, ini beneran enak. Lemonilo Brownies Crispy ini favorit aku banget, yang bikin mood happy lagi karena berasa banget coklatnya, dan teksturnya juga crunchy. Rasa coklatnya nyoklat banget bikin mood naik lagi. Teman-teman harus cobain nih. Karena ini adalah buah pertama, jadi ukurannya juga gede-gede banget. Puas banget metiknya. Rasanya juga manis dan sudah pasti seger banget. Stroberi di sini ada dua jenis, ada yang biasa dan ada juga stroberi yang lembut banget pas masuk ke mulut. Untuk harga stroberi lumayan mahal, antara 50 sampai 60 ribu per kilonya. Maklum lah ya, karena perawatannya cukup rumit. Stroberi hanya bisa ditanam pada musim panas karena kalau musim hujan sudah pasti buahnya akan membusuk. Kecuali kalau penanamannya di dalam greenhouse. Buah stroberi sensitif dengan air karena buahnya yang lunak. Wah, aku dapat lumayan nih. Cantik banget kan stroberinya? Langsung aku taruh ke dalam wadah. Selanjutnya petik anggur impor. Karena buahnya udah banyak yang kuning, jadi aku mau petik beberapa. Karena sekarang lagi musim panas, jadi sudah pasti rasanya juga manis. Karena kalau musim hujan, buah anggur sangat mudah menyerap air dan itu akan berdampak langsung ke tekstur dan rasanya. Aku petik beberapa aja ya. Selanjutnya petik jambu air. Karena buahnya udah ada yang bisa dipetik, jadi aku petik beberapa aja. Kalau lihat jambu bawaannya pengen ngerujak, tapi lain kali aja ya. Jambu air di sini ada beberapa jenis, begitupun dengan jambu biji. Jambu ini berbuah 1 sampai 2 kali dalam setahun. Selanjutnya petik buah kenitu. Pohonnya udah lumayan besar, tapi buat tim aku gimana pun tingginya nggak jadi masalah. Apalagi buahnya terbilang berukuran besar dan ada beberapa yang udah matang. Kalau matang warnanya coklat keunguan dan buah kenitu sangat rentan busuk terkena lalat buah. Dalam setahun hanya akan berbuah sekali dan jarang yang berbuah 2 kali. Aku petik beberapa biji aja ya. Di jalan aku menemukan buah yang mirip are dan buah tin. Di daerah aku ini namanya buah koak. Buahnya berwarna merah dan menempel pada batang dan dahannya. Selain itu juga ada berwarna hijau. Ini nggak bisa dimakan ya, karena buahnya mengandung banyak getah dan gatal di tenggorokan. Lanjut petik mangga Irwin. Mangga ini berwarna ungu dan kali ini aku nggak akan petik banyak karena buahnya masih jarang. Kalau terkena sinar matahari, warna mangga ini akan lebih mencolok ketimbang buah yang berada di tempat yang teduh. Kita petik 3 biji aja ya. Ini aja harus disimpan dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Selanjutnya petik buah sawo manila atau biasa disebut buah kalakuma. Kalau sudah siap panen, buahnya berwarna kuning. Walaupun udah kuning gini harus disimpan beberapa hari dulu ya baru bisa dimakan. Cara agar buahnya lebih cepat matang, bagian atasnya dikasih garam dan diperam selama 3 sampai 4 hari. Rasa buah ini nggak terlalu manis dan teksturnya seperti adonan tepung. Pohon kalakuma berbuah beberapa kali dalam setahun, jadi bisa dibilang berbuah terus-menerus kalau kebutuhan airnya cukup. Lanjut petik buah tin. Buah ini dijuluki buah surga dan harganya cukup mahal tergantung jenisnya. Kalau ini jenis yang biasa, ukurannya juga kecil. Untuk masalah rasa nanti aku spill ya di akhir video. Aku dapat beberapa yang udah mateng. Karena pohonnya masih terbilang kecil, jadi aku cuma dapat beberapa biji aja. Selanjutnya buah alpukat. Ini jenis alpukat mentega teman-teman. Buahnya lonjong dan bijinya kecil. Isinya nggak pahit dan nggak berserat. Enak banget walaupun dimakan tanpa campuran apapun. Ada juga jenis alpukat jumbo yang ukurannya sampai 1,5 kilo dalam satu biji, tapi sayangnya belum berbuah. Wah, warna alpukat ini kelihatan segar selain buah stroberi. Wah, ini dia hasil petik-petik hari ini. Buahnya beragam dan warnanya juga cantik. Yuk kita review buahnya satu persatu. Pastinya buah yang siap dimakan ya. Dimulai dari buah stroberi. Cara makannya bisa langsung hap karena biji stroberi berukuran sangat kecil dan menempel di bagian luar buahnya. Tapi sayang, stroberi nggak bisa bertahan lebih dari 2 hari. Kalau buah anggur pastinya semua pernah makan ya, tapi mungkin banyak di antara teman-teman yang belum pernah makan semua jenis anggur. Banyak banget jenis anggur impor yang sampai sekarang aku gak hafal nama dan jenisnya. Lanjut makan jambu air. Teman-teman bisa bayangin nih gimana rasanya makan buah segar ditemani pemandangan indah dan udara yang sejuk. Rasa lelah dan penat seharian langsung terobati. Bersyukur banget bisa tinggal di pedesaan, bisa terhindar dari polusi dan kebisingan.
Nah, saatnya kita cicip buah tin. Isinya berwarna pink kemerahan dan teksturnya lembut. Untuk aroma dan rasanya mirip buah are, tapi buah tin lebih manis, apalagi kalau udah benar-benar matang. Kalau belum terlalu matang, rasanya agak hambar. Selanjutnya, sawo susu atau buah kenitu. Buah ini mengandung getah tapi tetap aman dikonsumsi. Kalau matang, rasanya manis dan ada campuran rasa susu juga. Makanya di daerah aku ada yang menyebutnya sawo susu. Untuk buah mangga, alpukat, dan kalakuma sayangnya belum bisa dimakan. Harus diperam dulu beberapa hari baru bisa dimakan. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku memetik beberapa jenis sayur segar untuk dibuat capcay. Wah, pemandangan kali ini akan memanjakan mata nih. Yuk ikut aku. Pertama, aku memetik selada iceberg. Sekilas selada ini mirip kubis atau sayur kol, tapi ini masih jenis selada teman-teman. Wah, cantik banget kan seladanya? Kita petik 2 aja ya, dan salah satunya aku taruh dalam wadah. Karena aku bawa mie lemonilo, jadi sebelum lanjut aku mau masak mie goreng lemonilo ini. Ini tuh gara-gara nontonin Nikita Willy makan mie lemonilo, aku jadi kepengen. Aku suka banget, karena mie-nya ini alami tanpa micin tapi tetap enak. Apalagi sekarang bumbunya lebih berasa. Selain itu, mie-nya lebih panjang dan kenyal. Jadi pengen makan terus, karena mie lemonilo sekarang jauh lebih enak. Aku setuju sih, ini bisa banget jadi makanan buat anak-anak yang lagi GTM. Pasti pada suka juga, apalagi harganya lebih murah. Cuma 5 ribuan aja. Selanjutnya, aku memetik brokoli. Jenis sayuran ini nggak bisa tumbuh di semua tempat, teman-teman. Kalau di dataran rendah, mungkin pertumbuhannya nggak akan bagus, karena biasanya sayuran ini tumbuh di dataran tinggi. Harganya juga lumayan, sekitar 50 ribu per kilo. Karena sayuran ini memang enak banget. Bentuknya juga unik seperti pohon beringin. Aku petik secukupnya aja ya, takut nggak habis juga. Teman-teman ada yang suka brokoli nggak? Menurut aku, kalau buat capcay nggak lengkap tanpa cabai merah besar. Rasa cabai ini lebih ke manis dan nggak pedas sama sekali. Para petani di sini juga lagi panen, karena cabainya udah banyak yang merah-merah. Aku udah nyiapin keranjang kecil, karena takut petiknya kebanyakan. Soalnya kalau udah metik-metik gini nggak bisa berhenti. Oh iya, petani hanya menanam cabai pada saat musim panas. Di musim hujan, pohon cabai nggak bisa bertahan lama, karena sangat sensitif terhadap air berlebihan. Ada juga beberapa jenis sayuran yang mudah membusuk jika ditanam di musim hujan. Aku hanya petik setengah kilo aja teman-teman. Selanjutnya aku mau cebut bawang. Aku lupa ini jenis bawang apa. Yang jelas jenis bawang ini berdaun besar dan sering dibuat berbagai olahan seperti martabak dan sejenisnya. Sebagian besar udah dipanen, sisanya hanya 1 petak aja. Jujur sih, nyabutin bawang ini menyenangkan. Teman-teman di sini pasti banyak nih yang gak pernah nyabut langsung. Kebanyakan liatnya pas udah di pasar aja. Wah, daunnya gede banget kan? Lanjut petik selada hijau. Ini adalah jenis selada yang paling umum ditemukan di pasar ataupun rumah makan. Ini jenis sayuran yang dimakan mentah dan gak perlu dimasak. Apalagi dimakan dengan campuran daging atau seafood. Rasanya segar dan gak ngebosenin. Wah, seger banget kan seladanya? Selanjutnya petik kacang merah. Dinamakan kacang merah karena bijinya berwarna merah teman-teman. Ini salah satu jenis kacang favorit aku. Selain bijinya besar, rasanya juga enak dan cocok diolah menjadi berbagai macam masakan. Pohon kacang ini tidak merambat seperti kacang panjang dan panennya juga hanya sekali. Kualitas udara dan suhu sangat menentukan pertumbuhan kacang ini teman-teman. Masih seputaran kacang-kacangan, di daerah aku kacang ini disebut arcis. Bunganya berwarna ungu dan pohonnya merambat. Biji kacang ini terbilang kecil teman-teman. Tapi jangan salah ya, ini enak banget kalau diolah, apalagi dibuat capcay. Rasanya hampir sama seperti kacang kara muda tetapi teksturnya berbeda. Biasanya kacang ini juga hanya tumbuh subur di dataran tinggi dan berudara sejuk. Selanjutnya ke kebun wortel. Teman-teman mungkin banyak yang belum pernah lihat bentuk sayuran wortel seperti ini teman-teman. Tingginya bisa sampai 1 meter dan daunnya sekilas mirip daun pakis. Biasanya wortel diolah menjadi sup ataupun capcay. Selain itu, wortel juga bisa dimakan mentah ataupun dibuat jus. Manfaat wortel yaitu menjaga kesehatan mata dan tentu saja masih banyak manfaat lain yang gak bisa aku sebutin satu persatu. Cabut wortel gak perlu tenaga ekstra karena emang gampang banget. Usahakan menanam wortel di tanah yang gembur agar ukurannya juga lebih besar. Kita cuci dulu ya sebelum ditaruh ke wadah. Wah, ini dia hasil petik-petik sayur hari ini. Seger banget kan? Langsung aja kita olah menjadi capcay. Pertama, kita potong-potong dulu sayurnya. Ini semua udah aku cuci bersih ya. Untuk ukuran sesuai selera aja, yang penting potongnya jangan terlalu besar biar matangnya juga merata. Kebanyakan yang aku petik adalah sayuran hijau.
Jadi warna hijau akan mendominasi capcay kita kali ini. Selain sayuran ini, masih banyak jenis sayuran yang belum aku petik karena memang belum waktunya panen. Tapi ini aja udah cukup banget, dan kalau masalah kandungan gizi dan vitamin sudah nggak diragukan lagi teman-teman. Apalagi sayurannya baru dipetik dan kualitas udaranya sangat bersih. Lanjut ke proses masaknya. Pertama, kita panaskan minyak goreng, kemudian sayurnya kita tumis dulu sampai layu. Jangan lupa dibolak-balik ya. Setelah beberapa saat, baru kita tambahkan air secukupnya. Kali ini aku pakai bumbu instan biar nggak ribet. Jangan kebanyakan ya, aku juga tambahkan beberapa biji cabai rawit biar ada rasa pedasnya. Kemudian tambahkan saus tiram dan sosis sebagai pelengkap. Aduk-aduk sebentar dan capcaynya sudah siap untuk disajikan. Wah, ini nih yang dinamakan makanan sehat. Capcay sederhana versi aku sudah siap untuk disantap. Teman-teman ada yang mau nggak? Kalau teman-teman yang nggak suka makan sayur, pasti nggak tertarik liatnya. Tapi kalau yang vegetarian, pasti hobi banget dengan sayur-sayuran ini. Kalau aku sih netral ya teman-teman. Makanan apa aja selama itu enak dan halal, perut aku nggak pernah nolak. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!